saya Kahania Putri Agustin dari kelas Poli kelas 1 absen 3 akan menjelaskan tentang seni teater. Disimak baik-baik ya. Nah, apa sih seni teater itu? Seni teater secara umum adalah suatu kegiatan manusia dalam menggunakan tubuh atau benda-benda yang dapat digerakkan, di mana suara, musik, atau tarian sebagai medianya untuk mengekspresikan cita, rasa, dan karya seni. Sedangkan untuk teater tradisional Nusantara atau juga dikenal dengan istilah teater daerah merupakan suatu bentuk teater yang bersumber, berakar, dan telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya. Gimana sih sejarahnya seni teater? Teater muncul pada abad ke-6 dari Yunani kuno dengan sebutan teatron yang artinya drama. Teater dulu digunakan mereka untuk melakukan upacara keagamaan. Pada zaman itu, juga biasanya teater dipentaskan di gedung bernama teatron. Teater merupakan bangunan khusus untuk pertunjukan drama, terbuka tanpa atap, dan dibangun bertingkat. Awalnya teater berkembang pesat di Italia dari segi panggung, dekorasi, ornamen pada layar, dan lain-lain yang melahirkan teater modern. Tapi di Italia, orang yang bisa nonton teater hanyalah kaum bangsawan ke atas. Di Indonesia sebenarnya teater sudah lama muncul. Teater di Indonesia merupakan teater Nusantara atau tradisional setiap daerah. Salah satu contohnya yakni Jawa. Lalu pada abad ke-20-an, teater Indonesia berkembang menjadi teater modern. Teater modern di Indonesia lahir karena ada pencampuran teater tradisional dengan teater barat. Pertunjukan teater modern jauh berbeda dengan teater tradisional. Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari cerita yang disuguhkan, penataan panggung, penataan cahaya, dan unsur pendukung teater lainnya. Lahirnya teater modern juga memunculkan komunitas teater seperti pun memunculkan kelompok-kelompok teater populer, teater kecil, teater koma, bengkel teater, studi klub teater Bandung, teater payung hitam, dan teater gandrik. Nah, untuk ciri-ciri seni teater yang pertama, ada pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator. Semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Lalu yang kedua, semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik. Dialog drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh sebab itu, naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik. Lalu yang ketiga, naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Petunjuk ditulis dalam tanda kurung atau dengan memberikan satu jenis huruf yang berbeda dengan huruf dialog. Yang terakhir, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Nah, contoh teater tradisional Nusantara yang mungkin sudah kita ketahui atau ada sebagian yang belum. Yang pertama, ada lenong. Lenong ini kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik tradisional Tionghoa seperti tehian, kongahian, dan suko. Lakon atau skenario lenong ini umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerampusan, dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu, atau kini bahasa Indonesia dalam dialek Betawi. Lalu yang kedua ada longser. Longser ini adalah salah satu jenis teater rakyat Tatar Sunda yang hidup di daerah Priangan, Jawa Barat. Sebagai teater rakyat, longser dipentaskan di tengah-tengah penonton. Sebuah pagelaran longser biasanya dilengkapi oleh nayaga atau penabung musik, pemain, bodor atau pelawak, dan ronggeng atau penari, merangkap penyanyi untuk daya tarik tersendiri bagi penonton. Longser hidup dan berkembang di daerah Priangan, terutama di daerah Bandung. Sekitar tahun 1915, di Bandung ada sebuah pagelaran rakyat yang terkenal dengan nama Doger. Kemudian nama Doger ini berubah menjadi Lengger, dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Longser yang cukup berjaya antara tahun 1920 sampai 1960-an. Bentuk pertunjukan longser ini terdapat unsur tari, nyanyian, lakon yang dibumbui dengan lelucon khas masyarakat Sunda. Biasanya pertunjukan ini dilakukan pada malam hari di tempat terbuka dengan tikar sebagai alas penonton. Lalu yang ketiga ada ketoprak. Ketoprak atau dalam bahasa Jawa ketoprak, beda-beda sih.
adalah jenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai ketoprak Mataram. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak ada bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa, meski juga ada cerita fiksi. Banyak pula diambil cerita dari atau bersetting luar negeri. Yang terkenal adalah cerita sampai Engtai. Tetapi tema cerita tidak pernah diambil dari repertoar cerita epos, Wiracarita, Ramayana, dan Mahabharata. Nah, yang terakhir ada ludruk. Ludruk ini adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Nah, itu tadi tentang seni teater dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi yang saya berikan dapat membantu.